Setelah di beberapa hari lalu aku ajak kalian buat eksplor Sabrata, reruntuhan Romawi kuno yang ada di tepi barat, kali ini aku bakal ajak kalian ke Leptis Magna, reruntuhan kota lainnya yang ada di tepi timur. Let's go ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat datang lagi di vlog kita. Dan sekarang kita udah pindah kota di mana? Leptis Magna. Ya, jadi Leptis Magna ini salah satu tempat yang sangat historical, jadi kayak penting banget di sini. Tentu saja kalau kita visit ruins-nya Romans itu pasti di pinggir laut ya. Aku nggak tahu kenapa. Nggak sih, karena Kan pernah di Roma ya? Iya, karena salah satunya ada mereka suka bangun rumah di pinggir-pinggir laut karena beautiful view-nya. Ya kan bayangin aja kan ini kan pusatnya di Roma. Kalau misalnya di Roma yang pasti lebih gampang nyebrangnya kan lewat kapal. Iya. Pasti tibanya pertama di Pinggir-pinggir. pinggir-pinggir dulu ya. Ya. Terus Jadi- sebelumnya dia jadi pendudukan apa? Kota Roma juga sebelumnya dia juga awalnya itu Venetian dulu. Jadi sebelum Roma itu ada Venetian dulu. Habis itu Yunani dulu baru Romawi. Iya. Jadi Nyebrang di laut. pertama bangsa Venesia yang datang ya kayak pelaut-pelaut di sini. Nah, jadi kita ada guide-nya, namanya Pak Karim ya, sebelah sana. Tadi kita baru ngobrol. Dan tadi perjalanan sekitar 1 jam 20 menit dari kota Tripoli menuju ke Leptis Magna ini. So, we will have another ruins tour untuk mungkin 1 or 2 hours ke depan. Jadi, siapkan cemilan kalian bersama host Mike dan Daniel. Minum kopi karena aku pengen bangun. That's good. Mau coba gak? Udah ngopi 2 kali nih. Oke, sekarang kita udah sampai di gate-nya di Leptis Magna. Nah, Leptis sendiri artinya kayak nama lokal di sini, artinya tuh kayak tempat kecil. Kalau Magna itu artinya tempat yang agung atau magnificent gitu. Jadi ini salah satu kota di mana bangsa Venesia di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi mereka mampir ke tempat ini karena ya mereka berlayar ya, dan mereka menemukan tempatnya ya di pinggir-pinggir laut, dan mereka membangun tempat-tempat perdagangan lah. Dan ini kita udah masuk ya. Kalian lihat ini satu jalanan lurus, ada pilar-pilar ya. Kalau kalian bayangin di zaman dulu ini pilarnya tinggi-tinggi. Dan ini sudah dapat UNESCO Heritage Site dari tahun 1982. Dan let's go kita masuk ke sini tempatnya. Oke, jadi begitu kita jalan sebentar, kita udah sampai di salah satu arch ya, atau monumen. Ya, seperti biasa aku suka banget ngelihat kayak desain dari reruntuhan Romawi ya. Kalian lihat tuh pasti selalu ada pilar-pilar raksasa seperti ini, dimana di ujung-ujungnya pasti ada detail-detail yang cantik banget, antara bunga atau gambar angel, malaikat, dan pokoknya keren banget gitu. Dan ini juga kalian lihat tuh ada marmer ya. Itu salah satu untuk buat bangunan ini. Ya, di Italia juga terkenal banget marble kayak gini. Ya mungkin bakal mirip dengan yang kemarin kita lihat di site sebelumnya gitu. Nah, jadi setiap ukiran juga ada simbol, kadang ya untuk mitologi dari dewa-dewa juga gitu. Nah, terus ini juga tuh ukiran-ukiran masih ada. Nah, kalau kita lihat di sini, ini salah satu lukisan yang melambangkan kayak dulu terjadi sacrifice atau hewan yang dikorbankan gitu. Yaitu biasanya dipakai hewan kayak sapi gitu. Oke, jadi sini mapnya. Dan ini tuh map dari Leptis Magna yang di 2000 tahun yang lalu ya. Ini lengkap banget seperti satu area yang utuh ya. Ada kayak tempat-tempat kotanya kayak di pelabuhan, ada pasar, perumahan, dan lain-lain gitu. Sekarang kita di sini nomor 2, kita bakal explore keseluruhan dari area ini. Ya, Leptis Magna ini lumayan gede, keren banget. Kita sekarang jalan di tempat permandian ya. Ini satu kawasan khusus, banyak pilar-pilarnya, dan terdiri dari banyak ruang.
Seperti kemarin yang kita pergi di Sabrata, kita ngelihat ada tempat sauna, tempat mandi, tempat pup, ya semuanya itu ada di tempat area permandian ya. Tapi kalian bayangin sih, tempat permandian di area 2000 tahun yang lalu segede ini, keren banget sih. Nah, mereka juga di kolam berenang nih, kalian bayangin tuh, kayak kolam berenangnya. Kayak aku ke UK waktu itu yang ke Bath, ya dia ada kolam, tapi itu masih bisa digunain sampai sekarang kan. Dan iya maksudnya ada airnya dan ngingetin flashback ke trip UK aku waktu itu. Ya gede sih kolam berenangnya. The Hadrianic Bath tahun abad kedua Masehi. Nah ini ada podium nih buat lompat nih. Jadi balik lagi kalau selalu bahas sejarah tuh ya, aku tuh selalu bayangin apalagi ini 2000 tahun yang lalu ya, kayak zaman-zaman Romawi di abad kedua. Kan lama banget ya. Jadi umur-umur dari batu-batuan reruntuhan kayak gini tuh udah sekitar 2000 tahun yang lalu. Bener-bener setiap kali aku ke reruntuhan kayak gitu aku berimajinasi, kayak bayangin dulu sekitar 2000 tahun yang lalu tuh suasananya bakal seperti apa. Karena kalian bayangin ini tempat permandian aja segede ini ya. Ini tuh ada ratusan hektar ya untuk Leptis Magna ini. Satu kota dengan peradaban civilization yang sangat-sangat lengkap pada 2000 tahun yang lalu. Jadi bener-bener keren. Iya sih, keren sih. Karena sekarang tuh ada bisa bantuan AI. Aku kadang-kadang tuh aku fotoin nih runtuhannya kayak gini. Terus aku minta promptnya tuh kayak coba kasih tahu aku bayangan kehidupan di 2000 tahun yang lalu. Kayak gitu. Dan begitu dikasih fotonya, wah ternyata bagus banget ya kayak gitu. Kehidupannya gitu. Ya mungkin nggak 100% benar, tapi kan kita bisa dapat gambaran visualisasinya untuk pembelajaran begitu. Ya, ini public bath, tempat permandian umum ya. Kalau misalnya sekarang tuh kebanyakan ya tempat mandi kayak di onsen Jepang, terus kayak hamam yang Turki ya. Ada nggak sih mandian romance untuk di zaman sekarang? Nggak ada lagi ya kayaknya. Paling mungkin yang di Italia ada, ya? Ya mungkin di Italia ada. Cuman yang dilestarikan sampai sekarang tuh yang paling Jepang atau Turki yang hamam gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita lagi di ruangan paling panas, ini namanya Caldarium. Jadi kita habis dari ruangan yang hangat, sebelumnya ruangan yang dingin. Sekarang kita ruang paling panas. Jadi kita bisa lihat di sini ada semacam oven di bawah situ. Jadi ada furnace-nya itu di mana dia bakar api dan apinya itu bakal manisin air yang ada di sini. Nah, dulu tuh sebelumnya di sini ada tembok gede gitu, bakal nutupin ruangan ini terpisah biar airnya itu nggak di ruangan yang ini. Jadi airnya bakal di sini. Dan kita bisa lihat di sini, di dindingnya, ada pipa-pipa kecil yang terbuat dari bahan terakota atau tanah liat yang udah dibakar gitu ya. Jadi pipanya ini bakal ngalirin uap yang dibentuk setelah air yang di tangki ini dididihkan. Dia bakal ngalir naik ke atas ini dan juga tembus ke seluruh bagian ruangan paling panas ini, di bagian Caldarium. Jadi bisa lihat pipanya itu tembus dari bawah lantai dan keluar lewat atas sini. Jadi uapnya itu paling banyak di bawah lantai. Jadi makanya lantainya itu bakal panas banget dan bikin satu ruangan ini panas semacam sauna kayak gitu. Dan steamnya juga bakal naik ke atas buat ngangetin udaranya juga. Jadi makanya selain dari Caldarium, ruangan ini juga dinamakan sebagai Laconica alias sweat bath yang gitu. Karena dia semacam sauna. Jadi benar-benar ruangan yang paling panas di antara ruang-ruangan yang lain kita udah lihat sebelumnya. Oke, jadi kalian tahu nggak ternyata di Leptis Magna ini dulu ketika ada civilization di sini ada sekitar 80.000 orang tinggal di area ini di luasnya sekitar 400 hektar. Ya, jadi kalau kemarin kita di Sabrata juga
ke discover cuma 25%, sama di tempat ini juga kayak peneliti arkeolog juga baru menemukan tempat ini baru sekitar seperempatnya. Jadi ya 3/4-nya masih kayak terkubur di bawah gitu. Ini kita baru ngunjungin di tempat permandian umum ya. Kalian bayangin ya setiap harinya pasti beroperasi sekitar, ya kalian bayangin aja berapa orang dari 80.000 yang datang ke permandian umum ini. Makanya ya gede banget sih. Ini gede banget sih tempat mandi doang ya, bayangin. Sama ya kalau kemarin ada juga tempat-tempat buat pup ya. Pupnya itu pasti gede banget, bisa ngobrol dengan orang-orang lain gitu. Tebak di mana? Tempat pup lagi. Ini Jadi- lebih bagus dibanding kemarin di Sabrata. Apa sama aja juga? Enggak, lebih lengkap maksudnya. Iya. Kemarin kan lebih banyak yang hilang. Oh Ya kan, iya dudukannya. iya. Kalian bayangin ya ini, Dudukannya masih lengkap. iya dudukannya pakai marble ya. Oh, mewah. Nah, itu. Semuanya lantai marmer semua. Mhm. You know, 1, 2, 3 sides completely filled by seating. Mhm. In the middle, open with this guy. Open. Ah, oke. Open. Tempat apa? For better air ventilation. Yeah, here. Oh, Dua atapnya kebuka. kalian bayangin ini mereka Ame-ame. ini sebenarnya lucu sih. Jadi kayak mereka bisa sambil ngobrol gitu. Nah di bawah ini tuh aliran pupnya ngalir ke bawah nih. Tuh ke sana. Terus ini buat bilas ya. Nih depannya buat bilas. Jadi yang lucunya ya, mereka kalau pup di 2000 tahun lalu itu berjejer nih. Ya kalau misalnya lagi barengan ya ngobrol lah satu sama lain gitu. Tuh. Kayaknya ada beberapa film Romawi yang ada sempat mention kayak ini tempat pupnya bareng juga. Aku nggak tahu film apa. Kayak Gladiator atau apa nggak tahu juga. Iya. Kayak dia bakal visualisasiin situasi di civilization atau perkampungan kota Romawi gitu. Kita sampai di sebuah forum, ini raksasa, gede banget ya, dan di sini sangat-sangat luas sebagai tempat pertemuan, tempat terbuka, dan ini dulu di ribuan tahun yang lalu ini sebuah tempat yang sangat megah. Di sebelah sana itu terdapat satu podium ya, itu kayak ada tangga ke atas. Itu adalah tempat untuk mengorbankan hewan kepada emperor atau kepada kaisar pada waktu itu. Seperti yang tadi kita lihat di arch, ada satu kayak desain mosaik atau arcanya. Nah ini aslinya tempat tempelnya untuk mengorbankan hewan itu. Ini kalau kalian suka sejarah ya, dari pengalaman aku pergi ke wilayah di Afrika Utara, itu sejarah dari Romans-nya itu benar-benar kental banget. Ya mungkin kalau kalian suka dengan sejarah Romawi, kalian bakal suka tempat ini sih. Ya menelusik sejarah-sejarah Romawi di tempat ini. Kalau kalian pernah nonton kayak Percy Jackson gitu-gitu yang mitologi Yunani ya mirip-mirip lah ya. Kayak aku suka banget film-filmnya. Ya udah gambar-gambar. Nah, yang jadi pertanyaannya, mungkin timeline-nya aku bakal kasih tahu lagi ke kalian ya. Jadi kayak dari abad ke-7 sebelum Masehi, tempat ini tuh udah kedatangan bangsa Romawi datang ke tempat ini. Jadi sampai ke tahun 300-an Masehi, emperor berganti emperor, kaisar berganti kaisar di tempat ini. Ya, mereka mendirikan satu civilization di tempat ini. Nah, hingga pada abad ke-4 Masehi itu, di mana terjadi banyak korupsi, terus juga banyak gempa bumi yang menyebabkan tempat ini sudah ditinggalkan. Ya sejak kejadian itu di abad ke-4, setelah peradaban ini hilang, karena dekat sama gurun, jadi tempat ini tuh tertutup dengan sand atau pasir. Sehingga ketika Italia datang ke sini, kurang lebih di abad ke-19, itu mereka menemukan para arkeolog itu mencari informasi tentang kota yang hilang atau peradaban yang hilang ini. Jadi
yang kita lihat ini merupakan hasil dari penemuan Italia ketika mereka occupy tempat ini. Begitu. Jadi ini kayak baru seratusan tahun mereka menemukan ternyata peradaban di sini di ribuan tahun yang lalu sangat-sangat keren ya. Jadi di part sini sebelah kiri, depan sana itu ada sinagog orang Yahudi, dan di satu area yang sama di sini gereja Kristen. Kita cuma bisa lihat sampai sini dong. Wow, keren sih. Nah, ada satu hal yang unik di sini, di mana dikasih tahu tadi ada satu rel kereta. Nah, ini adalah rel kereta baru ya, karena kalau kalian bayangin 2000 tahun lalu ya belum ada kereta. Jadi kereta ini baru sekitar ratusan tahun lalu ketika Italia datang ke tempat ini, mereka jadi occupied, mereka jajah tempat ini. Nah, ketika itu mereka menggali tempat ini, dan rel kereta ini tuh sangat-sangat membantu untuk mobilisasi atau pergerakan mereka. Nah, jadi mereka bangun rel ini guys, untuk jalan dari pintu masuk sampai ke ujung dari Leptis Magna, itu sampai ke area pesisir pantai di sebelah sana. Nah, jadi sebelah sana tuh udah ada biru-biru. Nah, kita bakal ngelihat ke arah sana. Dan pantainya di sini tuh jernih dan biru banget sih. Ya, sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi memang ini jalur keretanya. Ya, tempat yang sangat indah. Dengan runtuhan-runtuhan Romans. Lovely today. Sangat Very bagus quiet. cuaca hari ini. Ya, welcome to the pantai. Wah. Bagus banget. Ya, kelihatan kota. Ada kota lupa namanya. Kalau sini nggak, dia ada dua nama tadi. Ya, nama itunya. Satunya lagi lupa itu nama kota apa. Tapi area sini yang ada Roman ruins-nya itu Leptis. Pantainya tuh jernih guys, bagus. Cuman ada beberapa sampah aja nih. Wih, cakep sih. Itu ada kapal tanker minyak. Iya, 1, 2. BTW Libya tuh kayak minyaknya banyak banget guys. Makanya negara itu datang ke sini. Dapat minyaknya setelah independen dari Italia tapi Siapa? minyaknya. Heeh. Baru tahu setelah Iya. Italianya udah. Tentunya kalau di sebuah kota yang gede selalu ada pasar ya. Kita belusukan nih ke pasar. Tapi runtuhannya aja di zaman Roman. Kita lihat seberapa gede pasarnya. Lumayan sih. Seru ya belusukan ke pasar. 2000 tahun yang lalu tapi. Jualan apa kira-kira, Nil? Sama aja tadi. Buah. Zaitun ya? Iya. Zaitun kurma ya? Banyak lah macam. Nih, banyak lapak-lapaknya. Sekarang kita udah sampai di teater ya. Kayak ini dulu ribuan tahun yang lalu merupakan tempat entertainment. Ya kayak ada pertunjukan, orkestra, musik, dan lain-lain. Dan di sini kapasitasnya lebih besar dibanding yang di Sabrata waktu itu. Kapasitasnya kurang lebih 6.000 penonton. Jadi kalau bahas teater, bentuknya kayak setengah lingkaran gitu. Ya. Kita disuruh naik ke atas sama Mr. Karim untuk lihat viewpoint dari atas sini. Kenapa? Masuk. Ya kayak di stadion ya. Ini tempat konsernya orang dulu deh.
Oke. Sampai. Wow, asli keren sih. Keren. Nah, jadi mungkin kalian tahu beda teater. Ini teater biasanya untuk pertunjukan, untuk hiburan lah tujuannya, purpose-nya. Tapi kalau misalnya amphitheater itu untuk biasanya gladiator atau pertunjukan. Salah satunya kayak hewan-hewan buas juga. Terus ya zaman-zaman Romans juga banyak orang Kristen yang dipersekusi di amphitheater itu. Dan look at this view. Cakep. Dan waktu itu aku ke Algeria juga mirip kayak gini amphitheaternya juga dengan apa tuh teknologi sound yang udah keren. Jadi kayak dia teknologi 2000 tahun lalu untuk sound systemnya itu udah keren banget. Kayak dia punya buat gema suara musiknya tuh keren banget udah. Jadi kayak keren sih. Oke, sekarang kita udah sampai tempat makan dan mari kita makan dulu. Kita pesannya nasi kayak biryani gitu, nasi kuning sama sambal, ada salad sama sup ya. Supnya kayak pedes banget nih. Supnya merah banget. Mep, cabai. Iya. Mari kita makan. Mau kentang nggak? Cabai di sini kayaknya pedes deh. Kamu mau apa? Enggak bisa aneh. Enggak. Apa? Aneh banget rasanya. Kita makan ya. Ini ayam pentung. Enak. Sekarang kita sudah selesai makan dan kita ada di satu coastal di pinggir laut. Kita ada di amphitheater ya, ini untuk gladiator. Jadi belakangku ini adalah amphitheater di mana waktu itu tempat berkelahi gladiator ya. Kalau kalian nonton video aku yang di Algeria, aku udah kasih tahu kalian yang di Tunisia juga buat ya tempat di mana orang Romans dulu untuk menonton perkelahian ya. Kalau kalian nonton film gladiator, kalian pasti tahu dengan tempat kayak gini. Dimana ya biasanya tempat kayak gini di belakang ini dulu orang Romawi juga kadang mempersekusi orang Kristen. Dimana juga kadang dilepasin hewan buas untuk dibiarkan berkelahi dengan orang-orang Kristen. Terus juga gladiator juga untuk perkelahian lah antara kedua orang gitu. Dan ya biasanya sampai ada yang terbunuh atau apa gitu. So this is the place. Nah ini di area bawah kita udah turun ya di tempat gladiator di amphitheater. Let's go, kita masuk menelusuri. Biasanya dia ada. Nah ini biasanya tempat iya biasanya orang-orang yang sebelum berkelahi itu mereka sembunyi di sini. Nih, jadi biasanya di dalam sini, di dalamnya tuh ada beberapa ruangan. Kalau nggak salah ada beberapa tempat kayak tempat ruangan hewan buas gitu. Yes, it's cold. This place for fire. Untuk api.
Ni hao. Beneran. What's that? The small hole here? Huh? That for the animal? Yeah, lion. Lion, For the lion. yeah. To fight. Yeah. To fight. Ya, begitulah tour dari Libya selesai. Jadi ada 4 atau 5 episode. Thank you for watching ya. Sampai jumpa lagi di negara selanjutnya. Tapi kita bakal pindah negara besok. Bye bye. Tuh. Co-hostnya lagi sibuk. Keren banget guys tempatnya. Dadah. Sangat-sangat rekomend datang buat ke Libya ya. Iya. Sampai jumpa lagi ya. Jumpa lagi di negara berikutnya.